harus dapat rasa kesal, rasa benci, rasa galak atau apa, dia harus dapat konsekuensinya lengkap semua. Ya akhirnya habis ya kan sebenarnya orang banyak nebak, wah Asila aku bakal jadi modeling nih, model, karena anak saya Ivan Gunawan setiap selalu diajak. Dia memang tidak tertarik. Dari kecil aku jadi modeling sebelum udah maunya nyanyi. Iya, dan gue juga memang kayaknya gue sebagai orang tua belum siap dia belengak-belenggok gitu ya. Akhirnya dia mau jadi penyanyi, ya udah. Kalau dibilang tidak dibantu enggak juga, kan tetap gue akomodir. Hasilnya mau belajar nyanyi, sekolah nyanyi di radio dalam, awalnya nih belajar di sekolah. Akhirnya progresnya sudah bagus, kita tanya hasilnya mau serius. Akhirnya gue fasilitasi beli keyboard, salon dan lain-lain. Kita panggil guru vokal, belajar lagi. Tetap yang maksudnya itu gue nggak selalu berada di depan Asila untuk mempresent Asila, selalu nempel banget sama Asila, ini anak gua segala macam, enggak promoin gitu, enggak kayak gitu, jalan sendiri. Tapi makanya Asila juga akhirnya kemarin juga ketika di podcast kan dia bilang, aku tuh beban, ada seorang tabu kita bawa nama Ramzi. Akhirnya dipotong, dikat kalimat itu, dibully juga sama orang sombong. Biar bagaimanapun kan tuh bapak, ya iya, cuman kan dia sebagai anak yang pengen berkarir, nggak mau selalu dibayang-bayangin ayahnya. Perjuangan masing-masing orang kan beda. Makanya kan tadi gue bilang, kita ini memang sudah hampir belasan tahun ini terbiasa menyaksikan ajang-ajang kompetisi. Dan gue juga ada di situ terlibat gitu, ikut melahirkan mereka. Di ajang kompetisi itu kan prosesnya semua dipertontonkan, dari dia tinggal di kampung, sekolahnya di mana, orang tua di pondasi, semua dipertontonkan. Bahkan masyarakat semua ikut terlibat, karena kan mereka minta dukungan. Ketika orang lain sudah mendukung si Fulan, jadi si orang lain itu merasa memiliki si Fulan secara berlebihan. Nah, Asila lahir bukan dalam kondisi seperti itu. Justru kalau Asila kemarin gue kasih kesempatan untuk ikut ajang kompetisi, kalau dia menang, beban lagi dia. Oh, terang aja anaknya artis. Nah, beban lagi kan. Udah deh, kita prosesnya sendiri aja. Kita tidak perlu pertontonkan. Tapi paling tidak, yang ingin kita kasih gambaran ke teman-teman, lo jangan pernah takut mau lo tinggal di kampung, lo di desa, di apa segala macam. Jangan pernah takut mimpi, coba. Karena Asila bisa seperti sekarang bukan semata-mata anak seorang Ramzi. Enggak, dia punya bakat, dia punya kemampuan, dia terus belajar. Kalau gue segala sesuatu gue mampu untuk memberikan dia, ini anak nggak ada bakat, dia mohon maaf nyanyi juga berantakan, mau diapain juga gak bisa. Semua muji, alhamdulillah. Ini besok habis lebaran ada Eng, ada terbaru lagi, dia yang nulis sendiri. Nah, Cetan sendiri. Apa? Cetan sendiri. Nulis, karena waktu single pertama dari Teh Meli, di single kedua Asila udah dikasih tantangan sama Teh Meli. Sila, kamu yang tulis liriknya, nanti Tante bikin melodinya, bantu. Akhirnya mereka kolaborasi. Jujur sempat kepikiran, kok akhirnya jadi kayak begini. Dia bukan lebih ngetron, lebih bertanya, lebih marah. Kok ini apa-apaan? Sampai dia bahasa Inggris kan, gue gak ngerti. Dia sama tante sama manajemennya, kok ini apa-apaan, kok jadi kayak begini, kok semua yang aku lakuin salah, hello, kok ini gak fair gitu ya. Sampai ada satu yang agak berlebih, terlalu melenceng. Nah itu akhirnya baru di situ gua masuk, sabar, gini, udah. Justru akhirnya kita kasihan sama mereka ini termasuk barisan mereka lagi ngefans sama si jagoannya atau ya, teman-teman dia juga sering ketemu. Gue nggak perlu sebutin namanya, rombongannya fanbase si Fulan yang waktu awal dia nggak menyangka mungkin lagu itu buat jagoannya, tiba-tiba buat Asila, kaget dia dicari pesawat nada tinggi lah apa. Sekarang pakai logika, seorang Melly Guslo masa kita mau ragukan seorang Melly Guslo? MD Music masa kita mau meragukan MD Music? Ada satu di situ Pak Iman, ini sesepuh Pak Iman, Taman, masa kita mau meragukan? Masa kita mau lebih sok tahu dari mereka? Dan itu kan proyek besarnya dia nggak mau spekulasi. Dan ternyata lagu itu sebenarnya sudah dinyanyikan sama seseorang, tapi akhirnya belum rezekinya. Gue tidak mau bilang nggak tepat, belum rezekinya dia, akhirnya emang rezekinya Asila. Ya karena kan Abi posting aku nyanyi kan dari itu sebenarnya udah beda, terus nggak terlalu bareng-bareng aja. Nih sebenarnya kayak gini udah jarang sebenarnya. Ini baru wawancara berdua lagi. Ini ya makin aja
aja. Bukan dihilangkan juga, tapi lebih pengen dinotisnya sendiri. Tapi tetap aja ya anaknya Itu dia nggak bisa dipungkiri, nggak bisa lah orang darah daging saya, apalagi mungkin kita katanya sama, gitu kan. Itunya sih tetap, cuman kita sebagai orang tua kesian nanti anaknya jadi beban, dibiarin berkarya. Takutnya kan kita gampang mengambil kesimpulan, terang aja bapak, terang aja kenalan bapak. Itu yang mau pelan-pelan lepas Asila, kasihan. Gue nggak mau bawa dia kemana-mana, ayo jangan kasihan. Takutnya justru jadi orang akhirnya ketika mau menggunakan jasanya dia atau apa nggak enak, dipakai deh nggak enak sama si Ramzi. Gue nggak mau kayak begitu. Dia mau pakai Asila bukan karena nggak enak sama Ramzi, karena Asila punya potensi. Silahkan. Dia nggak mau pakai Asila karena mungkin kurang pas atau lebih fair. Dia enak. Kalau pikir itu nggak pakai biaya gitu kan, akhirnya kita biaya sendiri kan, tetap gua ini. Cuman memang jujur, gua kasih bocoran. Semua yang gua keluarin buat Asila itu ada catatannya semua. Untuk dunia entertain ya, untuk karirnya dia nyanyi. Tapi untuk sekolah itu tidak. Itu bagian tanggung jawab gue sebagai orang tua. Tapi untuk dia di dunia nyanyi ini, semua pengeluaran dicatat sama mamanya. Biar dia termotivasi. Ayo, suatu saat harus ganti uang aku. Dia termotivasi. Dia betul-betul dari dia sendiri. Mau sesuatu, tidak harus detik itu juga harus ada. Dia mau menunggu. Hal-hal itu juga yang dikasih ya Mas. Nah sekarang alhamdulillah dia sudah punya rezeki, dia udah punya ada pendapatan. Gue sama Afi tidak bisa intervensi terlalu jauh. Jangan atau nggak boleh, itu kan duitnya dia, haknya dia. Kita cuma bisa menyarankan, belum terlalu perlu, ini belum terlalu penting. Kalau mau beli nabung aja dulu, kayak gini. Jadi memang gini lah, pada intinya gini. Gue bukan lagi suzon sama Allah, gue anggap ya udahlah, mungkin Allah menitipkan Asila cuma satu-satu. Gue kepengen jangan sampai salah kelola, jangan sampai salah ngurus gitu. Disayang iya, dimanja iya, semuanya dapat. Digalakin iya, ditegasin iya, semuanya dapat. Karena kan gue nggak bisa ngebagi. Kalau kita punya anak ada beberapa kan, ini kalau yang ini gue manja nih, ini kalau ini nggak bisa dimanja, ini harus dikerasin. Kalau kita sebagai orang tua kalau punya anak banyak kayak gitu. Nah kalau Asila harus dapat semuanya. Rasa sayang harus dapat, rasa kesal, rasa benci, rasa galak atau apa, dia harus dapat konsekuensinya, lengkap semua. Karena dia cuma satu-satu. Gue nggak bisa ngebagi ke anak-anak yang lain. Kayak gitu. Alhamdulillah enggak. Kemarin gue ulang tahun dikasih kado. Kado yang apa ini? Jangan lupa Ada pakai juga belum seberapa. Belum balik modal gitu ya. Enggak sebenarnya gue tuh sebenarnya itu kan untuk memotivasi dia gitu kan. Gitu aja.